Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra. Saya dari Prodi Manajemen kelas B. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen Bapak Joni Tesmanto SSOS MM dengan berjudul Teori Kebutuhan Mengenai Manajemen. Untuk lebih lanjutnya, langsung saja kita menuju materinya. Teori kebutuhan mengenai manajemen. Manajemen secara etimologi atau secara bahasa berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen. Kata ini mempunyai arti seni mengatur dan melaksanakan. Inilah yang mendasari bahwa manajemen adalah sebuah seni yang berarti dekat dengan keindahan. Suatu keindahan yang rapi, teratur, dan terstruktur. Sedangkan pengertian manajemen menurut para ahli bermacam-macam. Menurut George R. Terry dalam buku berjudul Principles of Management memberikan definisi sebagai berikut. Manajemen adalah suatu proses yang membedakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen. Motivasi merupakan sesuatu yang mendorong seseorang bertindak atau berperilaku tertentu. Manajer adalah seseorang yang mencapai tujuan organisasi menggunakan orang lain. Pemahaman mengenai motivasi bukan hal yang mudah. Motivasi merupakan sesuatu yang ada pada diri seseorang dan tidak tampak dari luar. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata Latin mover, yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi merupakan hal yang penting karena dengan adanya motivasi pada setiap individu atau karyawan, maka diharapkan mereka mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Pendekatan personal mengenai kepemimpinan. Personal traits of leadership approach atau pendekatan personal mencoba melihat pemimpin dari karakteristik, figur, atau ciri personal dari 16 seorang pemimpin. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa seorang pemimpin yang efektif pasti memiliki trait khusus yang seperti intelektual, kepribadian, karakteristik fisik, kemampuan supervisi, dan trait kepribadian lain dari seorang pemimpin efektif. Ivan Cevich dan kakak. Pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan. Pendekatan perilaku lebih memfokuskan kepada beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemimpin, seperti bagaimana mereka melakukan delegasi, bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang-orang, serta bagaimana mereka memotivasi para pegawai. Perilaku tidak seperti faktor personal dapat dipelajari sehingga mereka yang mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang memadai mengenai kepemimpinan akan mampu menjadi pemimpin yang efektif. Pendekatan kontingensi mengenai kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan yang mempertimbangkan situasi yang dihadapi dinamakan sebagai pendekatan kontingensi, di mana secara sederhana pendekatan kontingensi memandang bahwa gaya manajemen dan gaya kepemimpinan yang akan memberikan kontribusi positif bagi organisasi sangat beragam dan sangat ditentukan oleh keragaman situasi dan keadaan yang dihadapi oleh organisasi tersebut dari waktu ke waktu. Perspektif kontemporer mengenai motivasi. Dalam beberapa tahun terakhir, manajer telah mulai mengeksplorasi 3 model lain yang mengambil pandangan yang lebih dinamis dari motivasi. Ini adalah teori keadilan, teori harapan, dan teori penetapan tujuan.
Yang pertama adalah teori keadilan. Teori keadilan dari motivasi didasarkan pada premis bahwa orang termotivasi untuk mendapatkan dan mempertahankan perlakuan yang sama untuk diri mereka sendiri. Yang kedua, teori harapan. Menurut teori harapan, motivasi bergantung pada seberapa besar kita berpikir kita bisa mendapatkannya. Teori harapan kompleks karena setiap tindakan yang kita ambil adalah cenderung menyebabkan beberapa hasil yang berbeda. Beberapa mungkin kita inginkan dan yang lain mungkin tidak kita inginkan. Teori penetapan. Teori penetapan tujuan menunjukkan bahwa karyawan termotivasi untuk mencapai tujuan yang mereka dan manajer tetapkan secara bersama-sama. Tujuannya sangat spesifik, cukup sulit, dan salah satu karyawan akan berkomitmen untuk mencapai. Kepemimpinan karismatik. Para pemimpin karismatik sangat peduli dengan citra mereka. Untuk itu, mereka akan menggunakan berbagai cara untuk memikat dan menginspirasi pengikut. Manajemen perilaku politik. Saat ini, para manajer di berbagai organisasi didorong untuk lebih bersikap demokratis. Manajer diminta untuk lebih terbuka terhadap masukan dari para karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan mau mendengarkan saran dari kelompok dalam proses yang sama. Kesimpulan, konsep motivasi dapat diartikan sebagai dorongan yang menyebabkan seseorang mau melakukan yang dikehendaki, baik dari dalam diri sendiri atau orang lain. Sedangkan memotivasi mempersoalkan bagaimana cara mendorong gairah atau semangat kerja bawahan agar mereka mau bekerja keras dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.